Saya tahu saya harus menunggu dan mempercayai Tuhan dalam doa. Tapi, berapa lamakah saya harus menunggu? Kenapa Tuhan mengambil masa yang lama untuk menjawab? Kadang-kadang, Tuhan sepertinya sunyi dan lambat, dan kita mungkin rasa kecewa dan tertanya-tanya mengapa doa kita tidak dimakbulkan secepat yang kita mahu. Tetapi apa kata Alkitab? Alkitab memberikan jawaban yang mendalam dan memotivasikan dalam Mazmur 27 ayat 14. Mazmur 27 ayat 14, nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Ayat ini mengajar kita bahwa dalam menunggu Tuhan, masa bukan persoalannya. Ini adalah pembinaan keberanian dan kepercayaan kepada kata-kata Tuhan. Tuhan berjanji, jika kita sabar menunggu dengan iman, Dia akan menguatkan hati kita. Jadi daripada bertanya berapa lama saya harus menunggu, kita harus menanya diri kita, adakah saya benar-benar percaya Tuhan mahukan yang terbaik untuk saya? Atau adakah saya telah menyerahkan sepenuhnya kepada Dia yang saya percaya mengasihi saya, bahkan hingga ke tahap pengorbanan? Yeremia 29 ayat 11. Yeremia 29:11, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kisah Yesus membangkitkan Lazarus adalah contoh yang sangat kuat tentang penantian dan kepercayaan. Dalam Yohanes 11, Lazarus sakit parah dan saudara-saudaranya mengirim pesan meminta Yesus segera datang. Namun, tampaknya Yesus datang lambat. Lazarus telah meninggal dunia selama 4 hari. Ketika Yesus tiba, ketika Yesus akhirnya tiba, Maria berkata, Tuhan, jika Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Tampaknya bagi semua orang bahwa Yesus datang lambat. Namun, Yesus mempunyai rencana yang lebih besar. Dia pergi ke kubur, berdoa dan berseru, Lazarus keluarlah. Lazarus secara ajaibnya keluar dari kubur dalam keadaan yang hidup, sehat. Kejadian ini menunjukkan bahwa Yesus tidak terlambat. Waktunya sangat tepat dan penundaannya menunjukkan kemuliaan Tuhan dan memperkuatkan iman orang-orang yang hadir. Hal ini mengingatkan kita bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Hal-hal yang tampaknya tertunda bagi kita seringkali merupakan sebahagian dari rencana Tuhan yang lebih besar. Yesaya 55, 8 hingga 9. Ayat 8 hingga 9 mengatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Ayat 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Perspektif Tuhan jauh melampaui pemahaman kita dan waktunya selalu sempurna. Jadi, adakah Anda bersedia untuk mempercayai Tuhan sepenuhnya, walaupun di tengah-tengah ketidakpastian? Percayalah bahwa rancangannya untuk Anda dipenuhi dengan kedamaian, harapan, dan masa depan yang cerah. Ingatlah, masa Tuhan walaupun nampak terlambat bagi kita, sentiasa sempurna dan akhirnya untuk kebaikan kita. Mari kita berkomitmen untuk mempercayai waktu Tuhan, bahkan ketika itu sulit. Mari kita percaya pada janji-janjinya dan
beristirahat dalam keyakinan bahwa Dia selalu bekerja untuk kebaikan kita. Jika Anda sedang berjuang dalam menunggu, ambillah hati dari janji-janji ini dan ketahuilah bahwa Tuhan bersama Anda, menguatkan hati Anda dan membimbing jalan Anda. Terima kasih kerana sudi mendengar, dan semoga berkat Tuhan menyertai Anda saat Anda terus menunggunya dengan kepercayaan dan penyerahan diri yang sempurna.